Kita ke informasi lain dulu, ini rencana merger Bank Syariah milik Badan Usaha Milik Negara oleh pemerintah dinilai tepat di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Para ekonom memandang penggabungan bank syariah dilakukan agar perbankan syariah bisa lebih kuat menghadapi ancaman resesi. Merger juga dinilai bisa membuat perbankan syariah semakin kompetitif. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai merger dilakukan agar pemulihan ekonomi bisa dipercepat, mengingat saat ini bank syariah jumlahnya banyak tapi potensinya kecil. Harus disertai dengan pengembangan teknologi digital untuk mendukung seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan syariah. Pelaku ekonomi syariah harus menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut, sehingga pemanfaatan teknologi digital dan transaksi online menjadi mutlak diperlukan. Nanti kita akan perbincangkan soal syariah ini lebih dalam. Sebenarnya bagaimana sih industri syariah di tengah, tidak hanya ketika resesi, tapi sebelum resesi industrinya potensinya besar, ada angka 400-an triliun rupiah per tahun. Baik dari wakaf, itu angkanya 200-an, tapi banyak potensi-potensi ini yang belum digali. Nanti kita akan perbincangan dengan Bank Indonesia bagaimana industri syariah ini bisa langsung atau bisa berimplikasi baik ya untuk pemulihan ekonomi. Nah, saya sudah bergabung bersama kami Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Anwar Basori melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Pak Anwar. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam Pak, sehat Pak pagi ini? Alhamdulillah, kabar sehat kami. Oke, ini sebelum kita masuk ke perbincangan soal gelaran Festival Syariah di 2020, kita bicara secara umum dulu Pak. Bagaimana sebenarnya perkembangan ekonomi dan juga keuangan syariah di Indonesia? Terima kasih Mbak. Kalau kita bicara perkembangan positioning industri syariah di Indonesia, tentunya kan yang kita rujuk salah satunya adalah indikator global yang selalu dipakai adalah Global State of Islamic Economy. Sebenarnya cukup menggembirakan. Posisi Indonesia di 2019 yang biasanya 2017, 2018 kita itu selalu masih dalam ranking 10-11, kita sudah bisa merangkak ke ranking 5 besar dunia. Yang pertama itu. Yang kedua adalah kalau kita bicara juga mengenai PDB kita, PDB Indonesia dibandingkan dengan OIC dari 59 negara, kita itu ranking 1, lebih tinggi daripada Arab Saudi, Turki dan yang lainnya. Jadi kemudian kalau kita bicara pangsa pasar market industri halal, food, fashion, kemudian juga kosmetik, itu ternyata kita paling besar. Jadi kembali lagi bahwa Indonesia justru sekarang ini potensinya luar biasa, apalagi dengan adanya kemarin waktu kick off disampaikan oleh Pak Wapres sebagai Ketua Harian KNKS, ada penguatan kelembagaan di tahun 2020 ini. Pertama, dulu kita bicara ekonomi syariah secara kelembagaan hanya Komite Nasional Keuangan Syariah, bicaranya keuangan. Tapi dengan Perpres 28 kemarin itu sudah kelembagaannya sudah berubah, ekonomi dan keuangan syariah dengan 16 kelembagaan. Jadi justru mainstreaming bicara ekonomi syariah itu bukan hanya keuangan, tapi sekarang sudah komprehensif menjadi suatu kebijakan ekonomi dan keuangan syariah yang lebih utuh. Nah, memang pada saat-saat ini terjadi dampak daripada COVID tentunya ada berbagai tantangan yang ada, tapi kembali lagi justru Indonesia karena kita sebagai pasar halal dunia dan juga kita sebagai fashion, justru kesempatan ini yang tentunya akan kita bisa mengisi potensi industri-industri domestik tadi, mengisi gap yang ada di Indonesia daripada proses dampak yang ada tadi. Gitu mungkin Mbak. Kan potensinya berarti besar banget ya Pak, tadi dari industri keuangan, lalu dari angka Global Islamic Finance naik gitu. Sebenarnya bagus gitu potensinya. Tapi melihat dari tahun-tahun kebelakang, baik dari industri keuangan, tadi juga Bapak sebut ada industri lain, makanan, baju, yang sebenarnya belum tergarap dengan sangat maksimal. Jadi sebenarnya bagaimana arah pengembangan ekonomi dan juga keuangan syariah kalau melihat potensi tersebut Pak? Ya, makasih Mbak. Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Wapres waktu kick off ISEF yang Jumat lalu,
memang di dalam KNKS kan Komite Nasional Ekonomi Syariah yang diketuai oleh Pak Wapres, Pak Presiden, Wakil Ketuanya Pak Wapres, dan beliau Ketua Harian, dan Sekretarisnya Bu Menteri Keuangan dengan 16 kelembagaan termasuk Bank Indonesia di dalamnya, akan fokus 4 hal, Mbak. Yaitu pertama kita bicara mengenai bagaimana fokus perluasan dan pengembangan industri produk halal di Indonesia. Yang kedua adalah industri keuangan. Kemudian yang ketiga adalah perluasan dan pengembangan Islamic Social Finance, yaitu bagaimana penggalangan dana JSWAF itu menjadi sumber pembiayaan ekonomi. Yang terakhir adalah usaha-usaha syariah termasuk UMKM. Jadi termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita mengantisipasi dampak COVID ini dengan digitalisasi. Karena kalau kita melihat dampak daripada COVID di dunia ini, tentunya ada fenomena yang unik, yaitu tentunya adalah diminishing globalization, yang selalu disampaikan juga Pak Gubernur Bank Indonesia. Tentunya ada penurunan aspek globalisasi, tapi rising digitalisasi. Nah, di situ justru muncul dan juga berbagai survei mengatakan, yang dari Inventure TV dikatakan, justru masa COVID ini menimbulkan perubahan perilaku konsumen. Konsumen yang stay at home, konsumen yang go virtual, konsumen yang kembali lagi kepada kebutuhan dasarnya kan, Mbak. Bahwa kebutuhan makan, kesehatan, dan yang lain. Sehingga kemarin Pak Wapres menyampaikan, justru saat ini, justru dengan adanya kondisi COVID itu, membuat produk halal menjadi pilihan rasional bagi para konsumen di Indonesia yang pasar halal tadi. Apa rasionalnya? Ya produknya enak, produknya berkualitas, halal dan thayyib. Jadi bukan hanya halal saja, tapi kompleks seluruhnya, yang itu bagian daripada sangat lengkap. Jadi pilihan rasional, bukan pilihan terpaksa, tapi pilihan rasional. Dan itu masa COVID maupun yang akan datang. Sehingga ini potensi ini yang justru kita lakukan. Sehingga nanti Bank Indonesia dengan berbagai pihak lainnya juga kami mengembangkan namanya UMKM Syariah Iqra, berbagai platform, bagaimana mendorong pesantren, bagaimana mendorong connecting antara usaha-usaha dalam konteks ekosistem halal value chain itu berlaku di sana. Itu mungkin, Mbak. Oke, nah saat ini BI juga ini sudah digelar tanggal 7 Agustus kemarin, dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga gelaran Festival Syariah ini masuk tahun ke-7. Nah, selama pelaksanaannya Pak, sebenarnya seberapa besar sih festival ini bisa memengaruhi industri syariah? Apa pesan yang mau disampaikan Bank Indonesia kok tetap melaksanakan meskipun saat ini ada pandemi? Ya, makasih Mbak. Terima kasih. Kemarin sama Pak Gubernur dalam sambutan sebagai host laporan beliau mengatakan bahwa untuk ISEF tahun ini adalah spirit energi membangun negeri. Jadi kita berjamaah. Kita bicara mengenai ISEF ke-7, kebetulan ISEF ke-6 kemarin itu sudah kita laksanakan cukup berhasil di Jakarta di 6 kemarin bulan November 2019, mengintegrasikan seluruh pelaku domestik maupun seluruh internasional. Dan ISEF, Indonesian Syariah Economic Festival, sudah bisa masuk dalam series agenda syariah global dunia. Jadi kalau Malaysia ada namanya MIHAS, kemudian juga ada Kazan, ada di Turki. Nah, kita ini setiap bulan Oktober sudah ada branding bahwa untuk event global syariah di Indonesia, di dalam series dunia, itu ada di Jakarta. Sehingga kita kemarin berbagai negara, berbagai pemangku penggiat ikhtiar seluruh dunia, beberapa negara itu kumpul. Sehingga kemarin kita sudah berhasil membranding dan dibuka juga Pak Wapres pada bulan November kemarin, membuat positioning Indonesia masuk dalam kalender global. Yang kedua adalah di dalam ISEF itu bukan hanya eventnya saja, Mbak. Di dalam ISEF itu tentunya ada platform, ada forum, ada business matching, ada business deal, silaturahim. Jadi kita berusaha untuk mensilaturahimkan antar pelaku-pelaku usaha syariah UMKM, ada pesantren, ada UMKM, dan juga dengan investor asing. Nah, karena harus masuk silaturahim business matching, tentunya kualitasnya, kemudian kurasinya, kemudian juga bagaimana kualitas masing-masing usaha itu harus dipersiapkan. Sehingga salah satunya kita melakukan kurasi dan yang lainnya. Pertanyaannya, apa keunikannya di ISEF 2017? Hampir seluruh negara lain, event-event internasional syariah itu geser 2021. MIHAS 2021 geser. Dubai kita geser. Nah, alhamdulillah kami diberi amanah sebagai panitia pelaksana dari pimpinan Bank Indonesia dan juga dari lembaga-lembaga yang lain, itu harus dilakukan bagaimana dengan virtual. Jadi nanti expo-nya virtual. Kalau seminar udah biasa, bagaimana kita mensilaturahimkan dalam era digital. Karena kondisinya pada saat COVID ini, yang bisa survive, itu adalah yang beradaptasi. Kemarin Pak Wapres mengarahkan. Kalau tidak beradaptasi, kita tidak survive. Dan juga penggunaan digital. Sehingga dengan ISEF yang virtual tadi, itu tetap kita memposisikan beristiqomah, meskipun kembali lagi, namanya virtual, Mbak. Ada ketidaksempurnaan dibandingkan fisiknya. Nah, sehingga kita ini mencoba memvirtualkan, dan bukan hanya Bank Indonesia,
berbagai pihak termasuk seluruh kelembagaan KNIKS, BPKH, kemudian juga LPPOM termasuk Dewan Masjid Indonesia, kemudian juga berbagai asosiasi UMKM, MES, IAI itu bergabung bersama membuat bahwa event ISEF ini meskipun virtual tetap memposisikan secara global masih eksis di Indonesia. Dan itu bagian daripada kontribusi kita ekonomi syariah sebagai arus utama untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi yang sedang berjalan saat ini yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak. Demikian. Pak, mengutip kata Pak Anwar tadi, sebenarnya kalau virtual ada yang tidak pas gitu ya Pak, tidak sempurna ketika kita bertemu langsung. Nah sebenarnya apakah targetnya ini diturunkan di ISEF 2020? Pak Anwar jangan dijawab dulu, kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali dengan perbincangannya. Jangan kemana-mana saudara, tetaplah di Kompas Bisnis.